Zana wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mengayun, memecah sunyi, selang-seling sautan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mengayun, memecah sunyi, selang-seling sautan ayam. Tapi insan, kalaupun ada hanya mata yang cengih, dipejam lagi. Hatinya penuh benci, Berdengkurlah kembali, begitulah peristiwa di 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu religi dari miliknya Fadly Padi featuring Natasha, Peristiwa Subuh, yang udah ngebawa kita ke pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini bersama narasumber kita adalah Ustazah Nur Hayati. Kita akan berbincang-bincang mengenai jembatan menuju takwa. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, aplikasi RRI Digital, dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah tersambung bersama Ustazah Nur Hayati di ujung telepon. Selamat pagi Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata ya. Iya, gimana nih Ustazah? Sepertinya terdengar bindeng suara ini ya. Flu ya Ustazah ya? Perubahan cuaca kali ya Mbak Tata ya. Iya, mudah-mudahan lekas membaik ya Ustazah, amin. Amin. Baik, Ustazah, ini perbincangan kita mengenai jembatan menuju takwa, begitu ya Ustazah ya? Ya, siap insya Allah. Baik Ustazah, nanti sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita hari ini masih diberikan kesempatan iman sehat kita untuk melewati hari-hari kita yang insya Allah penuh rahmat dan ampunan daripada Allah. Dan harapan kita agar kita selalu dalam lindungan, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, orang-orang terdekat, dan kerabat dekat, kerabat jauh kita, dan insya Allah kita semua dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu terimpahkan kepada sang junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia paling istiqomah yang hidupnya penuh ujian, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu jembatan menuju takwa.
Jadi kalau kita bicara tentang jembatan menuju takwa ini, artinya ada sesuatu yang kita gapai, sesuatu yang bisa menghubungkan kita kepada takwa. Jadi takwa itu belum bisa kita gapai sebelum kita meniti di atas jembatan itu. Jadi artinya bahwa setiap manusia itu punya tujuan hidup. Ada yang dicapainya. Ada yang kita tuju, ada yang akan kita capai. Dan jembatan itu adalah perjalanan kita menuju Allah. Tapi di dunia ini, ada yang apa yang mereka kejar pun masing-masing. Semua beda-beda. Ada yang mengejar hartanya, ada yang mengejar jabatan, ada yang mengejar kesehatan, ya. Ada juga yang mengejar popularitas, tergantung daripada tujuan masing-masing. Maka Al-Quran mengajarkan bahwa tujuan tertinggi seseorang mukmin itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini kaitannya itu tadi. Allah menghadirkan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ayat ini, berarti seluruh ya ibadah itu ya bermuara kepada satu tujuan. Apa itu? Takwa tadi, gitu. Jadi bagaimana menjaga diri kita dari murkanya Allah, menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, ya, mentaati seluruh perintahnya, mengikuti segala aturannya, gitu, dan menjauhi larangannya, gitu. Nah, jadi bagaimana sesuatu yang menghubungkan kita kepada tujuan kita tadi itu yang kita fokus hari ini. Jadi takwa itu bukan artinya satu kali lompatan kita jadi takwa begitu kan? Tidak. Jadi sekali kita melompat gitu ke jembatan satunya kita jadi takwa nih, enggak. Jadi perjalanan itu sebuah proses, dan proses itu itulah kehidupan. Jadi dicapai dengan berbagai macam amal gitu ya. Maka kita berupaya menjadi bagaimana amal itu menjadi solih ya. Amal bukan amal salah gitu. Nah, salah satunya adalah sholat. Sholat ini jembatan untuk menuju takwa. Qimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi ketika kita paham bahwa bagaimana kita artinya mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah gitu kan. Bagaimana Allah membedakan dan menilai manusia itu bertakwa atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu ya, Allah yang menilainya gitu kan. Nah, itu yang pertama yaitu sholat. Bagaimana ibadah ini akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kita. Bagaimana ibadah ini akan menjadikan kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan menuju takwa itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ini menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Jadi semakin dekat kita kepada Al-Qur'an ya, semakin dekat juga kita kepada takwa. Semakin dekat juga arah kehidupan kita ini mau kemana gitu kan. Karena di dalam Al-Quran itu semua petunjuk, ya, kaidah-kaidah kehidupan, arahnya, maunya apa Allah, tidak maunya apa itu, ya dari Allah gitu kan. Apa yang diperintahkan dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya
dengan Al-Quran ini, Masya Allah, kita bisa menjadikan segala sesuatunya ya menuju kepada apa yang ditentukan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Hudan adalah petunjuk ya bagi mereka yang bertakwa. Dan ini jadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, lalu apa ketika kita membaca Al-Quran ini? Apa-apa saja yang menjadikan kita menuju takwa ini? Jadi, ya itu tadi, kalau kita berdiri nih di salah satu tepi jurang yang di seberang sana ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada apa yang diridhoi Allah lah begitu ya. Tapi untuk sampai di sana kita harus melewati satu jembatan, yang jembatan itu ya tidak mungkin tidak ada liku-likunya gitu ya. Jadi masalahnya ada banyak ya yang lebih sibuk lagi ya daripada orang mau mendatangi seberang sana. Mereka membuat rumah di pinggir-pinggir jurang itu ya daripada untuk menyeberang. Gitu. Jadi begitulah kehidupan. Jadi ketika kita ingin hidup tenang, kita ingin keluarga kita bahagia, ingin punya banyak rezeki yang penuh berkah, ingin wafatnya husnul khotimah gitu ya. Tapi kita sering lupa bahwa semua itu punya satu jalan. Jalan besar yaitu takwa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-197, berbekalah kalian dan sebaik bekal itu adalah takwa. Jadi takwa itu bukan tujuan yang ya hanya sekedar saja, tidak, tapi itu adalah tujuan besar. Dan takwa itu adalah bekal sepanjang perjalanan hidup kita ya. Lalu mengapa orang itu banyak sulit bertakwa? Gitu kan? Kenapa mereka sulit untuk bertakwa itu? Ya karena mereka mengira mungkin takwa itu milik para ulama gitu ya. Orang-orang yang alim gitu ya. Orang-orang yang punya jubah besar, nah itu mereka bertakwa. Kalau kita mah ya biasa-biasa aja gitu kan. Atau mereka yang setiap hari berada di masjid gitu. Padahal takwa itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil. Bagaimana kita saat marah memilih diam. Itu juga pengamalan daripada ketakwaan. Bagaimana saat marah kita memilih diam. Yang harusnya marah kita memilih diam. Yang harusnya kita membalas sakit hatinya kita dibuatin seseorang ya, dihina seseorang, dicaci maki seseorang gitu ya. Tapi kita memilih memaafkan gitu kan. Nah itu prosesnya tuh, proses menuju ketakwaan. Ada orang yang dia bisa curang nih, bisa curang kita. Bisa curang. Tapi kita justru memilih jujur gitu. Nah inilah proses ya. Dimana ketika kita melewati jembatan itu dengan segala lika-likunya, dengan tapak-tapak yang mungkin di jembatan itu ada yang bolong dan harus kita langkai agar kita tidak terjebak dengan terperosoknya kita ke bawah. Artinya ketika kita mampu melakukan segala sesuatu, baik itu buruk ya sekalipun, tapi kita tidak lakukan. Nah itu adalah usaha kita. Ya. Jadi disitulah cara takwa itu dibangun. Saat marah kita diam, saat boleh korupsi kita nggak lakukan, malah kita berupaya gimana cara menjaga amanah gitu kan. Saat kita disakiti, berusaha untuk memaafkan. Padahal untuk membalas, banyak lagi kesempatan. Bisakah kita membalas? Bisa. Sangat bisa. Gitu kan. Nah, artinya bahwa apa yang perlu dalam kita memahami kalau tadi jembatannya adalah sholat, jembatannya adalah Al-Quran, kesadaran kita.
Jadi kesadaran kita ini sadar siapa kita, sadar untuk apa kita di muka bumi Allah ini, gitu kan? Sadar bahwa kematian pasti datang kepada setiap jiwa. Ya. Sadar bahwa artinya kita hidup ini semuanya punya tujuan. Sadar, sangat sadar. Ya. Jadi artinya bagaimana jembatan-jembatan tadi kita penuhi dengan kesadaran diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Tujuan kita di muka bumi ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu prosesnya ya. Nah, artinya ketika kita melewati satu fase tadi, bagaimana prosesnya tadi ya, sehingga kita dengan kesadaran kita kemudian kita bagaimana mengendalikan diri kita. Nah, ini. Jadi artinya bagaimana kita mengendalikan diri kita ini saat kita memegang handphone, apa yang harus kita lakukan dengan benda kecil ini yang bisa membuat kita bermanfaat, gitu kan? Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu ini yang tadi memang dia bisa marah, tapi dia memilih diam. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah yang menang dia bergulat, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi takwa itu berarti mampu ya. Takwa itu mampu nih mengatakan kepada dirinya gitu ya. Tidak semua apa yang aku inginkan itu harus aku miliki gitu. Jadi itu menekan ego gitu ya. Jadi kesadaran kita dengan pengendalian diri kita tadi bisa menekan ego kita. Apa yang ingin kita miliki harus kita miliki, tidak. Orang yang takwa artinya apa? Tidak semua yang aku inginkan itu aku miliki. Nah, artinya sesuai nih kemampuan kita gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi jembatan kita adalah sholat, jembatan kita adalah Al-Quran, jembatan kita apa? Sedekah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di jembatan yang satu ini, artinya bagaimana kita bersedekah menjadi satu jalan, satu usaha kita, satu jalan untuk menggapai takwa. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna. Nah, ini kita garis bawah ini. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi artinya apa? Bahwa sedekah ini sangat luar biasa. Ya, kita bisa menjadikan diri kita ini orang yang tawadu, yang lembut hatinya, ya, dengan kita berbagi kita bisa menjadikan diri kita insya Allah ya tangan di atas ya, memberi kepada seseorang, kepada orang lain, pada kerabat, siapapun itu ya. Dan Allah tidak main-main dengan janjinya. Bagi siapa yang berbuat kebajikan, Allah akan balas 700 kali lipat ya, dan bahkan ya tanpa batas gitu ya. Nah, jadi ini mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah hanya menilai, memuliakan manusia dari ketakwaannya. Allah tidak melihat atribut sosial yang dimiliki manusia itu, hartanya, jabatannya, pangkatnya, ilmunya, dan lain-lainnya, tapi Allah menilai dari ketaatan dan kesucian hati yang dimilikinya. Ya, jadi kalau tadi yang dikatakan bagaimana dia sholat, bagaimana dia membaca Al-Quran, ya, bagaimana dia bersedekah, itu adalah cara bagaimana untuk meraih takwa itu dengan kesempurnaan. Ya, artinya akhlak kita ada di sana, adab kita ada di sana, gitu ya. Tujuan arah hidup kita juga ada di sana gitu ya. Maka kata Allah di dalam surat
An-Nahl ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, gitu. Jadi Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik, gitu kan. Nah, banyak sekali yang mungkin tidak bisa kita perincikan satu persatu. Di antaranya adalah silaturahim, di antaranya adalah muhasabah diri kita ya. Karena buat takwa itu sendiri ya, Allah janjikan kepada banyak kemuliaan. Mereka akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Mereka akan diberikan rezeki. Mereka akan dilapangkan hidupnya. Mereka akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah bagi orang yang bertakwa. Kemudian apa? Segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mentaatinya. Buah takwanya ada di situ. Ya. Nah, sehingga disempurnakan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi semua itu menunjukkan bahwa takwa bukan hanya bekal akhirat saja, tapi juga sumber keberkahan hidup kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak Tata. Baik Ustazah, terima kasih. Pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita adalah Ustazah Damiri ya. Silakan saja pendengar. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Ibu Utri di Merauke. Ibu Utri di Merauke, silakan Bu Utri. Iya, oke. Saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nur Hayati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utri Merauke, Masya Allah. Apa kabar nih Merauke? Merauke hari ini panas Ustazah, tapi saya bersama keluarga sehat. Amin, amin ya Allah. Sehat selalu ya Putri ya. Ya, Ustazah juga sehat ya bersama keluarga di rumah. Insya Allah. Ya, Ustazah, saya ada mau bertanya sama Ustazah tadi jembatan takwa menuju jembatan takwa ya. Ya. Saya bertanya begini Ustazah. Berbagai amal soleh dan sikap spiritual yang berfungsi sebagai kendaraan jalan muhasabah, muakobah, memberikan sanksi atau koreksi diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih pertanyaannya bagaimana amal soleh, jalan muhasabah sebagai introspeksi diri ya. Jadi yang ditanya itu bagaimana Islam itu menyikapinya kalau tidak salah ya, Mbak Tata ya. Ustazah. Ya. Jadi artinya ketika kita paham nih kehidupan kita ya, dengan segala sesuatu banyaknya nih ujian ya. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu hal atau untuk diri kita lah ya, ketika kita punya kehidupan yang artinya dengan tujuan kita tadi ya, sebagai jembatan muhasabah itu juga jembatan untuk menghidupkan amal-amal solih kita. Jadi artinya bagaimana cara Allah itu bisa menerima ibadah kita. Ya, muhasabah artinya bagaimana kita mengintrospeksi segala apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana itu menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Ya, artinya dengan ibadah itu membuat kita makin sering introspeksi diri. Semakin sering kita menintrospeksi diri, bermuhasabah kita, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin dikit kita menyalahkan orang lain. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya wewenang untuk itu.
semakin banyak kita memperbaiki diri kita gitu kan. Maka kalau kita lihat tuh ya di surat yang sering populer nih ya, kalau di muhasabah itu Al-Qur'an itu di surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, artinya apa? Setiap diri kita ini harus memperhatikan apa yang dipersiapkan kita untuk hari esok gitu kan. Jadi dengan kita dan bayangkan Allah ulangi di dalam ayat ini bertakwanya berapa kali? 2 kali. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaknya setiap kita ini memperhatikan apa yang akan kita lakukan besok. Lalu Allah katakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang terlewat pun sekecil apapun itu. Nah, pentingnya kita muhasabah diri, introspeksi diri setiap harinya ini artinya untuk melihat ya apa sebatas mana ketakwaan yang sudah kita jalankan, ya. Sudah batas mana jembatan yang sudah kita lalui, gitu kan. Artinya kalau di atas jembatan itu kita merasa lelah, capek, ya kita berhenti aja. Tapi jangan mundur nih. Karena kalau kita bermuhasabah nih kepada Allah, jangan pernah kita mundur. Ya. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk mundur, tapi kita berhenti. Artinya pas stuck di situ untuk kita menarik nafas. Stuck di situ untuk kita apa? Untuk kita memikirkan ini langkah ke depannya gimana lagi gitu kan. Artinya apa? Berhenti bukan untuk mundur tapi berhenti untuk kita menarik nafas agar bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Jadi orang-orang yang cerdas itu tadi orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan berikutnya gitu ya. Karena inilah kesempatan kita. Amal inilah walaupun dikatakan bukan amal itu memasukkan kita kepada surga, tapi dengan amal soleh ini Allah akan menilai kita layak atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya bacakan dulu WA yang masuk dari Pak Romli di Muara Damai, Ustazah ya. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah melaksanakan sholat, sedikit-sedikit kita membaca Al-Quran, sedekah, walaupun itu sedikit. Nah, apa efeknya sebenarnya Ustazah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, apakah hati kita akan damai, tenang, atau seperti apa nih? Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah. Oh iya. Jadi kalau kita sudah sholat tuh ya, sudah baca Al-Quran gitu kan, kemudian kita juga sudah sedekah gitu kan, nah bagaimana apa efeknya gitu kan? Oh banyak sekali tuh efeknya ya. Kalau kita tanya efek apa sih efeknya? Efek itu efek kebaikan gitu ya. Nah baik Pak Romli ya, sehat selalu. Jadi artinya ketika amal soleh itu diukur dari hanya banyaknya amal yang dilakukan kita, tapi juga apa pengaruhnya, efeknya banyak, terutama pada hati. Kalau kita lakukan sholat karena Allah, membaca Al-Quran karena Allah, ya, karena Allah nih ya, kemudian kita sedekah karena Allah gitu kan, artinya apa? Ini pengaruhnya luar biasa. Hati kita yang terdidik. Jadi mendidik hati kita, mendidik akhlak kita, ya, di kehidupan ini. Kemudian ini efeknya juga luar biasa. Jadi ketika kita mampu melakukan segala sesuatu itu ya, dengan tadi kita sholat gitu, efeknya apa? Efeknya membaca Al-Quran, apa efeknya? Efeknya ya itu tadi, melembutkan hati kita itu ya. Artinya dengan kita bersedekah, kita berempati kepada orang lain gitu kan. Itu kan melembutkan hati kita ya. Akhlak kita tentu pasti akan berubah gitu kan. Yang tadi apa yang kita sembah misalnya, artinya pada saat sholat bukan hanya kewajiban kita menyelesaikan sholat saja, tapi bagaimana itu menjadi kebutuhan kita ya. Ketika kita sholat dan kita paham inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu akan berlaku. Ketika kita memahami maknanya bahwa itu akan mencegah diri kita dari kekejian dan tidak akan pernah kita menzolimi orang lain. Itu efeknya. Hati kita semakin lembut, ya. Hidup kita mulai teratur, terarah gitu kan. Adab kita, akhlak kita, oh pasti berubah. Kenapa? Karena kita berempati sama orang lain gitu kan.
kita berempati nih sama orang lain gitu ya, membuat kita semakin rendah hati. Terus apa lagi? Percaya sama Allah. Setiap apa yang dikeluarkan kita, sekecil apapun itu, Allah akan balas. Dan itu tidak perlu pembuktian yang berlarut-larut. Orang kita hari ini aja biasa sudah kita diberi rezeki untuk makan, sudah ada kok. Kita masih mau mencari besok makan apa gitu. Enggak, Allah sudah siapin. Ya, jadi kalau kita tanya efeknya bagaimana, dia akan melahirkan hati, akhlak ya, yang ya insya Allah makin tawadu ya Pak Romli ya. Insya Allah, Allah alam bisawab. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Bapak siapa di mana Pak? Ya, Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar di Jajawi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Nur Hayati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Begini Ustazah, adalah takwa itu kata para ulama ada 70 cabang di dalam bertakwa. Salah satu di antara 70 itu termasuklah menyingkirkan duri di jalan. Adalah sifat daripada takwa tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ustazah untuk menempatkan takwa itu di mana tempatnya? Ya, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, jadi 70 cabang iman tadi salah satunya menjauhkan duri ya. Itu. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi di mana meletakkan iman ya? Ya, salah satunya gimana itu menempatkan iman itu? Oh ya, salah satunya adalah bagaimana kita menempatkan iman itu ya. Menempatkan takwa kalau tidak salah ya. Baik, Pak Abu Bakar ya, saya selalu terima kasih pertanyaannya. Jadi artinya bahwa memang iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang gitu ya. Cabang yang paling tinggi bagaimana tauhid kita kepada Allah dengan la ilaha illallah ya, dan paling rendah itu menyingkirkan bagaimana duri di jalan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Takwa tadi bukan daripada salah satu cabang tadi, tapi takwa itu adalah puncak. Puncak atau tujuan daripada iman yang kita punyai tadi. Jadi iman tadi diwujudkan melalui gitu ya. Itu tadi. Jadi artinya apa? Jadi kalau ibaratkan kita ini pohon nih ya. Kalau ibarat pohon itu akarnya itu iman kepada Allah. Artinya apa? Bagaimana akar tadi mengakar kepada seluruh untuk apa? Kekuatan. Pondasinya gitu ya. Dia kalau dia tumbuh akan tumbuh menjadi batang, dan batang itu adalah batang atau cabang-cabang iman. Ya. Bagaimana tadi jembatan untuk menuju takwa tadi apa nih batangnya, rantingnya adalah bagaimana kita sholat ya, melakukan segala bentuk secara keseluruhan. Sholatnya, infaknya, baca Qur'annya, amanahnya gitu ya. Nah, itu sama seperti bagaimana kita menyingkirkan duri dari jalan. Jadi artinya bagaimana kita bisa berbakti kalau seorang istri, bagaimana berbakti kepada suami, dan itu adalah cara ketika iman sudah mengakar, maka ini yang akan menjadi ketakwaannya. Nah, buah takwa itu. Jadi semakin subur nih cabang-cabang iman ini, maka semakin matang seseorang untuk menjadi takwa. Jadi bagaimana kita menempatkan takwa itu? Ya itu tadi, kita menjalankan seluruh ya cabang-cabang tadi dengan karena Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi seperti di dalam surat Ali Imran ya, yang ke-102 ya. Jadi orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau takwa itu dijalankan dengan cara bagaimana kita khusyuk dalam sholat, bagaimana kita mendawamkan sedekah, bagaimana kita selalu mengamalkan Al-Quran yang bukan hanya kita baca saja, bagaimana Al-Quran itu bukan hanya kita mengartikannya saja, tapi kita mengimplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah maka
dengan kita bertakwa tadi otomatis ya kita akan menuju kepada pondasi yang mengakar tadi yaitu iman. Jadi iman yang benar-benar berkualitas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lata. Sama siapa di mana Pak? Roni di Palembang. Pak Roni di Palembang, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Roni, sehat selalu. Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga Amin. Ustazah Mbak Tatanya sehat juga. Amin. Oh amin, terima kasih. Ini Ustazah kan kita tuh sejarah itu dari dulu Ustazah. Mengenai ta'at takwa kan dari zaman Nabi Nuh dulu Ustazah kan. Cuma ada beberapa orang itu yang sejarahnya itu yang taat Ustazah ya. Yang kedua, Quran ini Ustazah, zaman sekarang ini seolah-olah Quran itu dibuat di belakang Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustazah ditanggapi. Iya. Ini pertanyaan di mana ya Al-Quran? Ya, jadi kalau saya ambil kesimpulan nih pertanyaan dari Pak Roni ini ya. Dulu takwa, taat itu sudah sejak lama gitu kan. Sejak Nabi Adam, sejak Nabi Nuh lah ya. Tapi itu tadi, artinya ya jangankan sekarang, dulu saja banyak orang yang tidak taat, tidak takwa gitu kan. Dan sekarang Al-Quran itu dibuat di belakang gitu ya. Artinya ya dikesampingkan begitu ya, lebih kurang pengertiannya seperti itu ya. Sementara tadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi adalah hudal lil muttaqin ya. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Nah maka artinya bahwa bagaimana kita yang dulunya sejak lama, kata Pak Roni tadi, sejak lama, sejak zaman Nabi Nuh gitu. Bagaimana kita harus mentauhidkan Allah, bagaimana kita harus taat kepada Allah gitu kan. Bagaimana harus kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang memantaskan diri di hadapan Allah. Tapi sekarang malah kok Al-Quran itu duduknya di belakang gitu kan. Tidak ya cuma kalaupun dibaca saja, tidak paham gitu apa yang disampaikan oleh Allah. Padahal di dalamnya itu ada perintahnya, ada larangannya, ada kaidah-kaidah kehidupan ketika orang hidup di atas dunia ini ya, untuk menggapai jalan menuju takwa tadi, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran itu di belakang ya, tidak diperdulikan, padahal semuanya ada di situ gitu ya. Nah, maka dalam arti kata ketika kita pahami bahwa kalau sejak dulu bahkan ada ayat-ayatnya itu yang dikatakan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah. Artinya sudah dari sejak dulu gitu kan. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kalau aku ditimpa azab pada hari yang besar. Ketakutannya apa? Pada saat nanti hari kiamat datang, kamu akan dihisab, kamu akan ditanya tanggung jawab. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kamu tetap ingkar? Padahal Al-Quran adalah petunjuk, jalan ya, jembatan untuk menuju takwa gitu ya. Jadi lebih kurang kenapa Al-Quran itu masih di belakang? Karena itu tadi kurang keyakinan kepada Allah. Padahal tujuan kita Allah ya. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir itu, sembahlah Allah sampai kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepadanya gitu kan. Nah jadi artinya banyak orang meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi di rumah, dibungkus dengan indah, tetapi petunjuk Al-Quran justru diletakkan di belakang dalam kehidupan kita. Gitu kan? Adapun juga kalau ada orang membaca hari ini Al-Quran, tapi dia hanya membaca saja, apa yang dikejarnya khatam. Dia mengejar baca Al-Quran itu khatam. Tapi mampukah dia memaknai isi Al-Quran itu? Tidak usah banyak-banyak.
Ya 5 ayat, 10 ayat dia pahami isi Al-Quran, lalu dia aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau misalnya dibaca di situ orang yang beriman, ya, bagaimana orang yang beriman itu menjadikan lisannya menjadi baik, agar apa? Agar dia menjadi orang yang bertakwa. Gitu kan? Kemudian bagaimana orang yang berharta membagikan sedikit hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, agar apa? Agar dia jadi bertakwa. Nah itu seperti itu. Tapi artinya apa? Realisasi itu kadang-kadang hanya di dalam buku saja, di dalam kitab saja, tapi tidak mampu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau menurut saya dari perkataan bahwa Al-Quran itu didudukkan di belakang dan tidak diperhatikan. Ya, kalaupun ada hari ini orang membaca Al-Quran, tapi itu tadi, dia baca Al-Quran tapi dia masih zolim sama orang. Dia baca Al-Quran tapi dia masih gibah sama orang lain. Ya, dia baca Al-Quran tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Lalu apa makna daripada dia baca Al-Quran? Kalau dia mengartikan semua itu seperti itu gitu. Jadi maka kita hari ini bagaimana artinya Al-Quran itu sesungguhnya memberikan petunjuk yang baik, yang benar, yang paling lurus gitu. Jadi kalau hari ini kita hidup di dunia, ya kalau dulu termasuk saya juga ya hanya mengaji saja dulu. Tapi sekarang bagaimana kita mengimplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya apa gunanya kita kalau kita sholat, tapi kita membantah laki, membangkang laki, atau membantah orang tua, ya? Bagaimana konsep birrul walidainnya gitu ya? Bagaimana kita mau tunduk kepada orang tua? Ya, ada yang membentak, bahkan memarahi orang tuanya. Nah, apa fungsi daripada sholat? Yang inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Nah ini barangkali. Jadi maka di situ di surat Al-Isra ya, ayat yang ke-9 itu sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau orang mengamalkan Al-Quran itu insya Allah dia selamat. Bukan akhirat saja, bukan dunia saja, tapi akhirat gitu ya. Begitu barangkali ya Pak Roni, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, saat ini sudah pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Semua pertanyaan sudah kita jawab. Kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, Ustazah, apa yang mau Ustazah sampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah ya. Jadi bagaimana Allah untuk membedakan, menilai manusia itu bertakwa atau tidak di hadapannya. Jadi untuk membedakan manusia itu bertakwa atau tidak di hadapan Allah, maka Allah menguji manusia itu dengan apa? Perintahnya. Dengan apa lagi? Dengan larangannya. Itu di surat Al-Insan ayat yang kedua. Nah, maka dengan ujiannya ini, cobaan kebaikan, ada cobaan keburukan, itu sebenarnya kan kita yang memilah-milah. Oh ini cobaan baik, ini cobaan buruk. Itu semua datang daripada Allah. Ya, semua datang daripada Allah. Dan Allah itu tidak akan pernah memberikan kepada manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau menurut kami, artinya Pak Allah itu menguji bukan dengan keburukan, artinya apa? Dengan hikmahnya. Cuman kita sudah memilah-milahkan. Oh ini ujian baik. Ketika dia diberi musibah seperti musibah kematian itu menurut manusia buruk, padahal tidak. Itu adalah jalan untuk orang diangkat derajatnya, diberikan hikmah, diberikan pelajaran untuk apa? Untuk bisa hidup lebih baik lagi gitu kan? Nah, jadi artinya manusia itu diberi hak untuk apa? Memilih pilihan kehidupan ini. Ya. Jadi artinya hasil ujian perintah dan larangan serta ilham yang Allah titipkan tadi kepada manusia, maka manusia itu dibagi jadi dua kelompok, ada yang beriman dan bertakwa dan ada pula yang ingkar, kafir bahkan fasik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kebebasan, memberikan akal kepada pikiran manusia untuk apa? Memilihnya. Kedua pilihan ini adalah akibat yang akan diterima dan dirasakan oleh semua manusia. Jika manusia beriman bertakwa, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan surga. Tapi jika ia memilih kafir dan fasik, maka dia akan mendapatkan balasan siksa dan tempatnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi artinya apa?
terserah manusia mau memilih yang mana. Jadi kalau kita hari ini untuk bertemu dengan Allah, maka tidak ada lain adalah bagaimana kita takwa. Dan bagaimana kita menuju takwa itu? Kita punya jembatannya. Kalau kita mau meniti jalan di jembatan ini, insya Allah sampai kita kepada tujuan. Lakukan sholat, terus jangan tinggalkan Al-Quran, ya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Teruslah apa yang bisa berbuat baik kepada orang lain, lakukanlah sebaik mungkin. Bagaimana hari ini kita di atas jembatan ini memantaskan diri kita di hadapan Allah. Agar ketika kita datang kepada Allah dengan bekal-bekal yang cukup membuat Allah ridho kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.